Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kembali saat ini kita bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan, di mana kami percaya saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik buat setiap kami, bahwa saat ini juga Tuhan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, akan menyatakan kehendak-Mu tengah-tengah setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran, yes Lord, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan, karena saya diberikan kesempatan untuk dapat menyaksikan bagaimana betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya, terutama dalam kehidupan saya pribadi. Saya sebenarnya punya keinginan diri. Ini kesaksian sebelumnya saya saksikan ya, bahwa saya itu sangat mempunyai keinginan diri untuk memiliki suatu usaha yang saya berpikir bahwa itu nanti suatu saat akan menjadi mata pencaharian kami untuk kedepannya. Jadi untuk yang dapat kami menghidupi kami, itu usaha yang sangat saya rindukan. Nah, sampai saya kemarin sudah siapkan semuanya apa yang diperlukan untuk usaha itu, tapi ternyata ada sesuatu yang lain yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Tiba-tiba dengan saya dipanggil untuk dapat melakukan suatu pekerjaan yang dulu sudah pernah saya lakukan. Saya dipanggil di tempat kerja yang lama. Secara manusia saya berpikir bahwa mungkin ini adalah suatu ujian dari Tuhan, bahwa saya harus kuat, harus sesuai dengan yang saya mau, iman bahwa saya mau usaha, ya saya harus berjuang untuk usaha itu. Itu hanya tantangan, hanya ujian. Saya berpikir seperti itu. Karena tinggal 2 hari dari penentuan itu, saya buka, tiba-tiba saya ditelepon dan saya diminta untuk membantu tempat usaha, tempat bekerja. Saya pernah bekerja dulu. Kemudian, tapi saya bilang begini, ketika saya pengen usaha itu, saya kepingin usaha, maksud saya pengen usaha sambil melayani. Jadi kalau saya pengen melayani, saya bisa tutup usaha itu. Atau kalau misalnya tidak ada pelayanan, ya berarti saya tetap buka dengan usaha itu. Usaha itu saya ingin punya suatu kedai gitu ya, untuk bubur ayam. Nah, sampai akhirnya ketika datang tawaran pekerjaan itu, di hati saya bilang begini, ini ujian, berarti saya harus tolak, karena saya kan pengen untuk menjadi pelayan ya. Saya ingin melayani orang-orang, karena waktu ketika saya pernah operasi dulu, ketika didiagnosa oleh dokter saya punya penyakit kanker dan saya dioperasi, saya berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, hidup saya hanya untuk pelayanan. Tuhan kasih kesempatan saya hidup untuk melayani Tuhan. Tapi ternyata kenapa jadi ada muncul penawaran kerja ini? Nah, ini saya mau saksikan bagaimana malam saya dapat jawaban itu adalah malam dimana tiba-tiba jam 2, jam setengah 3 malam, saya dibangunkan dengan suara yang sangat jelas. Dikatakan begini, kamu begitu sombong, kamu tolak tugas yang kuberikan dengan alasan kamu harus melayani. Siapa kamu sampai kamu bisa menentukan bahwa apa yang kuberikan itu bukanlah pelayanan? Nah, itu saudara-saudara, Bapak Ibu, saya kaget, saya sampai nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, karena saya begitu sombong bisa memastikan bahwa itu bukan pelayanan.
bahwa itu hanya gangguan gitu, hanya ujian. Padahal itu yang Tuhan mau. Nah, ketika pagi harinya saya membuka baca Alkitab, biasa tiap pagi baca Alkitab di dalam Galatia 3. Saya bacakan firman yang saya dapat ya. Di Galatia 3 di ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi bagaimana sekarang ini? Di Galatia 5, saya lanjutkan. Jadi bagaimana sekarang ini? Apakah Ia yang menganugerahkan kamu? Saya ulangi. Menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Di ayat 6, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Di ayat 8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Di ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, kemudian saya dapatkan lagi di ayat 15, 16 dan 17. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi maksudku ialah di ayat 17, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Di situ saya tersadar bahwa Tuhan, saya anak Tuhan. Saya pegang janji Tuhan. Saya hidup karena iman. Artinya, ketika saya percaya Tuhan Yesus memberkati saya, karena iman saya kepada Tuhan Yesus dan saya hidup dari Tuhan Yesus, maka saya akan diberkati dimanapun saya berada, dimanapun saya ditempatkan. Di situ saya kemudian teringat lagi akan firman yang disampaikan di Matius 14 ayat 27, ketika di situ Yesus berjalan di danau dan Petrus dipanggil turun. Di situ Tuhan bilang, katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di situ saya bilang, Tuhan, oke Tuhan, kalau Tuhan menginginkan untuk saya bekerja kembali, saya mau Tuhan, saya mau untuk bekerja kembali. Artinya Tuhan mau apa yang saya jalankan ke depan ini sesuai yang Tuhan mau.
Terkadang pikiran manusia, pikiran saya, kedagingan saya hanya mau yang saya mau, yang saya pikir benar di hadapan saya, tapi bukan benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir semuanya itu sudah benar, tinggal deadline itu yang kita harus jalankan, itu udah benar loh menurut Tuhan. Tapi ternyata tidak. Kalau Tuhan dalam sekejap mau berubah, dalam sekejap dia akan rubah. Dan Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih jalan yang jelas, Tuhan kasih petunjuk yang jelas apa yang harus kita lakukan. Tapi dengan satu syarat, berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan Yesus, dan pegang janji Tuhan. Iman kita bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita sesuai dengan jalan yang Tuhan mau. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, itu yang dapat saya saksikan. Saya cuman dapat menyampaikan kesaksian ini, dapat memberikan firman, dan saya berharap semoga kesaksian ini menjadi berkat untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami terima. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami semua untuk dapat menikmati kesaksian dan firman yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan untuk semua jemaat-jemaat, terutama untuk semua yang dapat menyaksikan kesaksian ini. Tuhan, Kau berkati supaya menjadi lebih kuat lagi Tuhan dalam imannya kepada Tuhan Yesus, dalam imannya bahwa Engkau pasti akan menolong, pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ketika kami serahkan langkah kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, Kau akan berikan kami yang terbaik, dan Kau akan selalu menuntun apapun yang terbaik ini Tuhan menjadi nyata karena iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang memerlukan dukungan doa ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang terada di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakannya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.